Tawanan Roh Kudus adalah orang yang siap untuk menyangkal diri mereka demi kehendak Allah, menyerahkan kebebasan mereka, menaklukkan kehendak dan keinginan mereka kepada kehendak Allah. Allah dan firman Allah bukan lagi diri, kehendak, dan perasaan Bapak Ibu yang menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup dan pelayanan kita. Jadilah tawanan Roh Kudus yang menyesuaikan diri kepada firman dan kehendak Allah, yang mengajak orang lain untuk kemudian menundukkan diri dan perasaan mereka juga kepada firman dan kehendak Allah. Saya kira salah satu perjuangan tersulit di dalam pelayanan saudara dan saya nanti adalah meminta orang untuk tunduk kepada otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan mereka. Karena saudara dan saya hidup di dalam zaman yang sudah terlalu meninggikan manusia, otoritasnya dan kehendaknya. Orang yang menjadi tawanan Roh Kudus dipimpin oleh firman untuk apa? Untuk menyangkali diri mereka. Menyangkali diri demi kehendak Allah. Sangkal diri berarti saudara dan saya menyerahkan kebebasan kita, menyerahkan kehendak kita, menyerahkan keinginan-keinginan kita, bahkan menaklukkan semua itu kepada apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Saudara bisa lihat pasal 20 ayat 22 sampai 24. Saya baca sekali lagi. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atasku di situ. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Tapi Roh memimpin saya menuju ke sana. Saya pergi sebagai tawanan Roh Kudus. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sendiri sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tawanan Roh Kudus adalah orang yang siap untuk menyangkal diri mereka demi kehendak Allah, menyerahkan kebebasan mereka, menaklukkan kehendak dan keinginan mereka kepada kehendak Allah. Saudara, ketika Agabus datang, dia ambil ikat pinggang Paulus, dia ikat tangan Paulus. Bukankah ini yang terjadi juga ketika Tuhan Yesus berkata-kata kepada Simon Petrus, nanti waktu kamu tua, orang akan mengikat tanganmu, membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Diikat tangan adalah simbol, sekali lagi, adalah simbol daripada aniaya dan kematian. Tapi Roh Kudus menjadikan Paulus dan orang-orang seperti Petrus sebagai manusia yang paling bebas di dalam pelayanan mereka. Sekali lagi, tangan mereka diikat, menundukkan diri kepada kehendak Allah, mengalami penderitaan dan kematian. Tetapi dengan cara ini, Roh Kudus memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa Dia telah menjadikan orang-orang seperti itu sebagai manusia yang paling bebas, karena mereka tidak tunduk kepada otoritas yang lain. Mereka tidak tunduk kepada otoritas manusia. Tetapi yang paling penting, mereka tidak tunduk kepada keinginan dan kehendak sendiri. Ini manusia yang paling bebas. Saudara dan saya adalah orang bebas. Bukan hanya karena saudara dan saya tidak tunduk kepada otoritas apapun di dalam dunia ini. Tetapi saudara dan saya tidak tunduk pula kepada kehendak berdosa yang muncul dari dalam diri saudara dan saya. Tidak ada yang memperbudak kita. Dosa tidak memperbudak kita. Bahkan diri kita sendiri tidak dapat memperbudak kita. Satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya yang menjadi tawanan daripada Roh Kudus adalah Kristus. Raja di atas segala raja.